Apa kabar KB? Antusias, just do it, yes. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, haleluya. Tidak terasa hari ini adalah minggu pertama di semester kedua di tahun 2024. Dan saya melihat setiap kita ada dalam perlindungan dan sukacita dalam Tuhan. Yang percaya, beri sorak-sorai sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Dan tidak lama kita akan merayakan hari kemerdekaan. Setelah itu kita akan merayakan Natal bersama Bapak Ibu ya. Dan saya percaya Bapak Ibu, biarlah tahun ini menjadi tahun terbaik di mana nama Tuhan dipermuliakan. Yang percaya katakan amin. Mari kita angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi di atas kepala. Sama-sama dengan saya katakan, saya adalah pribadi yang paling disayang Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling dicintai Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling diberkati Tuhan. Berkat Tuhan atas saya melimpah. Dan saya lebih dari pemenang. Semua yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah. Nah Bapak Ibu, masuk bulan Juli Bapak Ibu, tema kita yaitu winning the war of mind. Atau memenangkan pertandingan di dalam pikiran kita. 2 bulan Bapak Ibu kita belajar tentang God is atau siapakah Tuhan itu. Dan saya mendapatkan feedback yang begitu luar biasa karena kita mengenal Tuhan kita yang begitu luar biasa. Yang tidak terkatakan, yang tidak bisa diaplikasikan dengan kata-kata saja karena dia adalah Allah yang besar. Yang percaya katakan amin. Tetapi sebesar apapun Tuhan, ya kalau kita memiliki pikiran dan kita kalah dalam medan peperangan, maka kita tidak dapat menikmati kebesaran Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena itu Bapak Ibu, Joyce Meyer berkata bahwa every day, setiap hari in our life is battlefield. Atau setiap hari dalam hidup kita adalah medan pertempuran. Nah Bapak Ibu, dinamakan medan pertempuran artinya tidak menunggu kita siap atau tidak. Nah kalau Bapak Ibu lihat film, Bapak Ibu biasanya musuh itu datangnya tiba-tiba, betul ya? Gak mungkin ada musuh datang, permisi ya, saya mau perang sama kamu, boleh nggak? Oh ya boleh, udah siap, udah, oke kita adegan dulu ya. Enggak Bapak Ibu, tapi musuh akan selalu datang tiba-tiba dan siap menyerang kita. Karena itu kita harus siap kapan saja, sama-sama katakan kapan saja. Nah, peperangan ini lebih parah daripada perang dunia pertama, perang dunia kedua atau kapanpun. Karena peperangan ini adalah setiap hari, sama-sama katakan setiap hari. Nah setiap hari ditentukan apakah engkau menang atau kalah. Yang setuju katakan amin. Nah hari ini di Surabaya sedang ramai sekali Bapak Ibu, ya terutama Pak Kuon karena sedang kontrak dengan Disney karena ada film ini Bapak Ibu. Ada yang udah melihat? Nggak ada yang udah melihat. Kasihan satu. Ada yang udah melihat lagi? Ya, ada yang tahu film ini? Nggak tahu, tak ceritai Bapak Ibu ya. Tapi setelah selesai ini Bapak Ibu semua diundang nonton Bapak Ibu, dibayari oleh Ko Andi. Ya bukan saya Bapak Ibu ya. Ya ini hanya joke Bapak Ibu ya. Nah film ini Bapak Ibu mendapatkan feedback yang begitu luar biasa. Saya udah nonton Inside Out yang pertama. Dan kemarin beberapa minggu yang lalu saya melihat Inside Out yang kedua. Ada yang namanya Joy. Ya dia itu yang mengendalikan pikiran kita. Kalau dia yang memegang itu semua happy, betul ya. Lalu ada yang namanya Sadness. Jadi kalau dia yang memegang kontrol itu semuanya sedih atau nangis. Ya ada lagi yang namanya Anger. Ada lagi yang namanya disguise, ada lagi yang namanya apa Bapak Ibu fear gitu ya. Lalu yang baru ada yang namanya anxiety. Lalu apa lagi Bapak Ibu? Ya Bapak Ibu belum lihat ya Bapak Ibu ya. Ya nggak apa-apa nanti pulang ditraktir sama Ko Andi Bapak Ibu ya. Ya. Nah tetapi ada banyak orang anak-anak muda berkata, wah ini relate sekali nih. Betul ya, kadang itu tiba-tiba saya itu satu hari bisa sedih banget, satu hari bisa kecewa banget, satu hari bisa anxiety banget dan sebagainya. Satu hari bisa happy banget. Bapak Ibu saya mau beritahu bahwa Tuhan menciptakan emosi dalam kehidupan kita supaya kita mendapatkan dan dapat menerima hikmat. Ya setuju kata amin. Joy bagus gak? Yes, tapi terlalu banyak joy itu tidak bagus. Halo? Ayo, ya anxiety bagus nggak? Bagus Bapak Ibu, kekhawatiran itu hal yang biasa. Karena dengan kekhawatiran kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Betul atau betul?
Ya, lalu apa lagi Bapak Ibu? Lalu sadness, penting nggak kita sedih? Fear, penting nggak supaya kita dapat mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena itu dalam 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 8 sama-sama kita baca 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Siapa percaya kita dipelihara oleh Tuhan? Lambaikan tangan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Lalu ayat 8-nya kita baca 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lah Bapak Ibu dalam Tuhan, bahwa iblis sangat tidak suka kepada orang yang bersyukur kepada Tuhan, ya, dan juga berserah kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu pelajari kitab Ayub Bapak Ibu, pada saat iblis bertemu dengan Tuhan dan mau memberikan ujian kepada Ayub, yang pertama ia berserah kepada Tuhan, lalu diuji lagi karena ia bersyukur kepada Tuhan. Ya, nah Bapak Ibu hari ini Bapak Ibu, ya jangan izinkan yang namanya anxiety yang mengontrol penuh, jangan izinkan yang namanya joy mengontrol penuh, tetapi izinkan Yesus yang mengontrol penuh. Cie, ya kan? Ini buatan kita sendiri Bapak Ibu ya kan? Ya, karena sama-sama katakan izinkan Yesus memimpin hidupku. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Nah, kita lupakan apa yang kita sudah lewati. Hari ini yuk medical check up. Ya, saya suka dengan medical check up. Yuk dikeluarin dong, next. Nah, fear, takut, dan faith, dan iman. Kira-kira Bapak Ibu semuanya ada di posisi mana? Fear mungkin mengatakan, wah saya takut akan masa depanku. Saya takut akan kesalahanku. Kelihatannya Tuhan marah dengan aku. Waduh anakku bagaimana ya? Waduh penyakitku bagaimana ya? Waduh keuanganku, waduh pabrikku. Waduh aku kok belum punya pasangan. Aku kalau pacaran kok selalu dengan psycho. Mungkin kayak gitu Bapak Ibu ya. Ya, wah kayaknya saya dikutuk oleh Tuhan. Kenapa kok saya selalu menjadi korban? Dimanapun aku menjadi korban. Nah Bapak Ibu itu fear. Tapi kalau faith berbeda. Faith mengatakan aku percaya bahwa masa depanku sungguh ada dan harapanku tidak hilang. Yang percaya katakan amin. Faith mengatakan aku percaya bahwa aku adalah pribadi yang paling dicintai Tuhan. Aku adalah pribadi yang paling diberkati Tuhan. Aku percaya bahwa segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Orang tepuk tangan Bapak Ibu kayak Evir KB Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu ada di posisi mana ini? Dari 1 sampai dengan 10. Bapak Ibu bilang wah saya 10. Apakah iya? Ya, lalu ada yang katakan self dan God, selfness atau godness, ya, egosentris atau kristosentris. Ya, egosentris bagaimana seperti ini? Bagaimana supaya saya diperhatikan? Bagaimana supaya aku untung, yang lain buntung, gak peduli. Ya, bagaimana saya itu pokoknya. Nah, biasanya orang self itu suka nama pokoknya, sama-sama kataan pokoknya. Ya, pokoknya profit harus naik. Pokoknya aku dapat cuanake, nah kayak gitu Bapak Ibu ya. Pokoknya jam ibadah harus ngikuti aku. Pokoknya lagu-lagu pujian harus ngikuti aku kayak gitu ya. Nah itu pokoknya. Nah tetapi kalau godness tidak, bagaimana supaya kemuliaan untuk nama Tuhan? Yang percaya kata amin. Bukan aku tapi untuk Tuhan. Ya, jadi sebelum kita melakukan, kita berpikir dulu. Nah yuk sama-sama kita mengevaluasi. Gak perlu Bapak Ibu ngomong, Pak saya nomor 8. Gak perlu. Kita mengaca diri sendiri. Yang setuju katakan amin. Ya, yang kedua word atau internal. Sesuatu yang sementara atau yang kekal. Ya, sementara itu seperti apa? Ya, aku korupsi sementara. Ya kan? Ya, aku jadi sugar daddy sementara misalnya kayak gitu Bapak Ibu ya. Ya uang, kedudukan, promosi itu sementara. Sedangkan yang kekal, saya baca sebuah buku Bapak Ibu, yaitu investasi dari kepala ke atas. Membaca buku, halo, ada amin. Olahraga, makan sehat, tambah kawan yang ngomong amin. Ya, makan buah-buahan, termasuk duren. Kok banter Bapak Ibu, murah-murah Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu. Nah itu internal sesuatu yang kita pikirkan untuk kekal memuliakan nama Tuhan. Beribadah ini kekal. Nah pertanyaannya saya sekali lagi, Bapak Ibu ada di nomor berapa? Yuk koreksi. Nah saya ada video Bapak Ibu ini looping, yuk kita lihat sama-sama. Next. Iya. Ya, siapa yang melihat ini goyang? Angkat tangan. Oke, yang goyangnya pelan, angkat tangan. Yang goyangnya agak cepat, angkat tangan.
Yang goyangnya muter gak karu-karuan angkat tangan. Ya saya tahu Bapak Ibu, saya penakut bahkan ini Bapak Ibu. Next coba lagi, next lagi. Nah, siapa yang melihat goyang angkat tangan? Yang melihat goyangnya sedang-sedang angkat tangan. Yang buan tergak karu-karuan angkat tangan. Nah ini adalah tes psikologi stres Bapak Ibu. Sing goyangnya banter berarti stres. Loh bener Bapak Ibu ya. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu saya ngobrol-ngobrol, saya tes ini kepada ponaan saya Jonathan. Ya saya bilang, saya bilang ke papa saya dulu, "Pak, goyang enggak?" "Enggak." "Pak, goyang enggak?" "Enggak." "Kalau ini?" "Enggak goyang." Goyangnya ya pelan-pelan gitu. "Lu gak nemen Pak?" "Enggak." Saya kasih ke Jojo, Jonathan Bapak Ibu ya. Dulu beberapa waktu yang lalu. Goyang enggak?" "Goyang Uncle." Gitu. "Loh, sing enak kalau ini?" Goyang Uncle tambah banter." "Kalau ini tambah banter." Tak lihat, oh pantas gak duit-duit Bapak Ibu. Ya, enggak, ini hanya bercanda Bapak Ibu ya. Ya. Karena Jonathan pada saat itu nggak salah masih SMA Bapak Ibu ya. Nah ini adalah tingkat stres Bapak Ibu. Nah itu kita bisa mengevaluasi dan mengajar. Karena gini Bapak Ibu, orang stres tidak sadar dirinya stres, betul ya? Ya orang pusing itu nggak sadar dirinya pusing. Nah karena itu Bapak Ibu yuk kita evaluasi. Kalau kita bisa mengevaluasi, kita tahu bagaimana cara membenarkan. Yang setuju katakan amin. Ya karena itu saya tulis di sini Bapak Ibu bahwa kehidupan kita akan selalu bergerak kepada pikiran kita yang dominan. Bapak Ibu masih ingat serigala putih dan serigala hitam? Ya, mana yang menang Bapak Ibu? Yang dikasih makan. Jadi kemana kalau kita lebih ke fear, kita lebih ketakut, maka kehidupan kita akan mengarah kepada ketakutan. Kalau hidup kita berpikir bahwa kita untuk diri sendiri, maka kehidupan kita akan selalu menjorok kita kepada hal yang negatif. Ingat, mengenal Tuhan artinya tetap rendah hati. Yang setuju katakan amin. Ya, dia tidak sombong, tetapi ingat mengenal Tuhan juga berarti tidak rendah diri. Tetap optimis karena bersama Tuhan kita lakukan perkara besar. Tepuk tangannya 10% Bapak Ibu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah, Bapak Ibu tulangnya kering. Tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya tahu Bapak Ibu ini minggu yang berat untuk oma-oma dan juga mama-mama karena anak-anak liburan. Bentar lagi 1 minggu lagi mereka akan masuk sekolah Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu bisa terlepas sedikit Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu siap belajar kebenaran firman Tuhan? Ya, winning the war of mind. Saya ambil dari 2 Korintus 10 ayat 3-5. Yuk sama-sama kita baca ayat 3 dan 4 terlebih dahulu. Nanti ayat 5 saya akan bahas di poin yang terakhir. 2, 3. Memang kami masih hidup di dunia ini. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup 2, 3 meruntuhkan benteng-benteng. Nah Bapak Ibu kalau ada peperangan, kalau kita mau meruntuhkan benteng-benteng, kita harus tahu bentengnya itu alamatnya di mana. Jangan sampai yang Bapak Ibu hancurkan itu benteng orang lain. Halo? Ya kan, betul ya, setuju ya sampai sini ya. Karena itu kenali atau ketahuilah hal duniawi apa yang engkau percaya. Halo. Ya, enggak apa-apa kok Bapak Ibu, mungkin ada sesuatu yang menjadi keyakinan kita padahal itu tidak benar dan itu secara tidak sengaja menjadi keyakinan. Lebih baik Bapak Ibu sadar dan minta kepada Tuhan untuk memulihkan daripada Bapak Ibu tidak mau tahu tentang apa yang engkau alami. Saya kasih contoh. Saya punya teman Bapak Ibu ya sekarang udah bertobat dan sekarang udah diberkati luar biasa karena itu saya berani katakan. Dia katakan, setiap bulan Desember opo kok mesti sial. Mesti ada kecelakaan, mesti ada kerugian. Pokoknya bulan Desember, makanya oleh bulan Desember itu aku takut. Nah, itu secara tidak sengaja akan mempola kehidupan kita. Ya, kenapa kok setiap tahun ganjil, aku selalu rugi. Nah ini ada loh Bapak Ibu. Tapi genap untung. Ini pasti ono, pasti itu. Bukan Bapak Ibu. Ya itu menjadi sebuah keyakinan. Karena itu Bapak Ibu segala sesuatu kebohongan yang terus menerus diajarkan akan menjadi sebuah keyakinan loh. Halo? Benar atau betul? Ya, kalau Bapak Ibu berkata,
barusan anaknya, cucunya Ailina ya, yang mengalami kecelakaan Bapak Ibu, patah tulang dan sebagainya. Saya katakan sama mamanya, ya kan, arek ini sih mudah, tetap harus belajar jalan. Betul nggak ya? Karena kalau nggak mau belajar jalan, tidak akan pernah bisa jalan. Nah, takutnya kalau dia jalan sakit, akhirnya terpola. Wes gak mungkin bisa jalan. Hati-hati Bapak Ibu. Itu akan menjadi sebuah keyakinan. Dan itu akan menarik hidup kita menjadi seperti itu. Karena itu hari ini Bapak Ibu ketahuilah dulu apa. Bapak Ibu sadar bahwa ada sesuatu yang salah dalam kehidupan kita, itu adalah hal yang baik. Karena kalau kita tidak mau tahu sebenarnya itu adalah sebuah keputusan. Yang setuju katakan amin. Ya, nah saya lanjutkan. 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4, kata dunia, kata duniawi, ya senjata duniawi dituliskan 3 kali. Nah, kata dunia itu artinya sarks gitu ya Bapak Ibu ya. Yang artinya daging, yang artinya tubuh, duniawi, ukuran manusia. Perhatikan, yang baik belum tentu benar. Halo, ya, kepuasan dan juga dosa. Bahkan saya lihat Bapak Ibu, kata dunia di sana adalah craving which inside to sin. Merangkak kepada dosa Bapak Ibu. Amin. Karena itu yuk hari ini, Bapak Ibu, setiap hari peperangan terjadi. Ya, kalau Bapak Ibu lihat informasi di TikTok serem Bapak Ibu. Halo, ya jangankan manusia, anjing pun sampai dibuat kena mental Bapak Ibu. Ya nggak berani ngelihat manusia Bapak Ibu, saking kejamnya manusia. Coba bayangkan. Ya, banyak yang ketakutan bagaimana ekonomi, bagaimana dengan nanti ini, itu dan sebagainya. Nah Bapak Ibu semua berusaha peperangan pikiran. Dan saya berdoa seluruh jemaat GB Keluarga Allah Blessing dimenangkan oleh karena kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa dunia seperti itu, tapi aku hidup di dunia ini. Ya, tetapi dunia tidak hidup di dalam saya. Ya, saya melangkah dengan Tuhan, Pak pasar sepi. Ya Pak bagaimana? Bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Buktinya setiap kita dipelihara. Amin. Yang setuju katakan amin. Lihat kanan kiri katakan, kamu dipelihara Tuhan. Ya. Sadari Bapak Ibu. Ayub 3 ayat 25 berkata seperti ini. 2, 3. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, ya sebelum saya kenal dengan istri saya masih muda belajar sepeda motor Bapak Ibu. Saya naik sepeda motor Bapak Ibu goncengan dengan teman saya Derwin gitu ya Bapak Ibu ya. Yang bantu saya sepeda motor. Wah senang Bapak Ibu pertama kali naik sepeda motor. Nah pertama kali naik sepeda motor Bapak Ibu saya agak jalan pelan-pelan. Perjalanan pertama aman, perjalanan kedua aman. Nah beberapa waktu kemudian Bapak Ibu saya nyetir. Saya tahu di depan itu ada trotoar. Teman saya juga bilang, trotoar, hati-hati. Yo, trotoar, trotoar. Lah kok iki gak belok-belok Bapak Ibu. Trotoar, sampai trotoar tak tabrak Bapak Ibu. Ya. Waduh Bapak Ibu, ya, sakitnya gak pira isine nemen Bapak Ibu. Ya, lalu beberapa Ibu di perempatan Galaxy Mall tahu ya? Ya, nah, saya itu zaman sekarang itu semua pakai sepeda motor matic Bapak Ibu. Ya dulu sepeda motor apa? Manual. Saya nyetir Bapak Ibu, ya di lampu merah hijau tak jegrek mati mesinnya. Wah bingung Bapak Ibu gopo, yang belakang ngebel-ngebel. Ya kan, tak starter gak isa lah masuk gigi 1 Bapak Ibu. Ya kan, akhirnya saya nolkan, tak starter cepet-cepet nyala, tak blayer, tak masuk no gigi 1. Akhirnya apa? Halo? Apa? Mombol, enak bahasa Jawa ya, mombol. Bahasa Inggrisnya mombol apa? Gak ada. Mombol Bapak Ibu. Wah setelah mombol Bapak Ibu, harusnya ngapain saya? Ya tak cul, mari toh. Ya enggak Bapak Ibu, malah sepeda tak pencoloti. Ya pencoloti, ya kan namanya sepeda motor gak tambah cilik, tambah tak getno. Nang tengah-tengah muter kayak hamster Bapak Ibu, terus nabrak trotoar Bapak Ibu. Sekali lagi, sakit gak piro apa? Isine nemen Bapak Ibu. Puji Tuhan pada saat itu belum ada CCTV. Kalau ada CCTV akan dituliskan Pendeta Yosua Gunawan. Muter-muter kayak hamster di tengah perempatan Galaxy Mall kayak gitu Bapak Ibu. Nah apa sih yang mau saya katakan? Terkadang apa yang kita takutkan justru itulah yang menimpa aku.
Kalau hari ini engkau punya ketakutan, satu hal, serahkan kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau engkau punya kecemasan, serahkan kepada Tuhan. That's okay, ada takut, ada khawatir. Tapi bukan itu menjadi fokus utama. Tapi serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Sebab dialah yang akan melindungi setiap kita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tadi saya udah baca Bapak Ibu, Pastor Daniel Runtuwe ini ya dari bukunya Family Legacy. Dia berkata bahwa kebohongan atau ketakutan yang terus menerus akan menciptakan keyakinan. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, kalau memang engkau sadar, serahkan nama Tuhan. Lebih baik engkau mengetahui daripada tidak mengetahui. Nah selanjutnya Bapak Ibu, ya 2 Korintus 10 ayat 4 berkata seperti ini. Karena senjata kami dalam perjuangan, bukanlah senjata duniawi. Berarti ada senjata duniawi. Karena itu ini gabung dengan poin pertama, yaitu tidak semua yang positif itu rohani. Halo, saya lagi ya Bapak Ibu ya. Tidak semua yang positif itu rohani. Bapak Ibu di gereja banyak orang yang negatif juga. Tetapi dia percaya bahwa Tuhan menyertai dan dia mengubah bukan hanya positif tapi menjadi godliness. Artinya apa Bapak Ibu? Ya, tidak semua hal yang positif itu benar. Halo. Amin. Ya, kalau itu Bapak Ibu jangan hanya berpikir bahwa wah, wes, aku kan olahraga. Saya olahraga Bapak Ibu. Ya Pak David juga olahraga. Saya kan olahraga, saya lari. Lihat keringetku itu drojos-drojos sak jagung-jagung. Mbok keringetnya sopo sak jagung Bapak Ibu ya. Ya, wah keringetku drojos akhirnya sebagainya. Wes, makan opo pasti iso. Bersama Yesus pasti bisa. Itu bukan positif yang baik. Halo. Ya, wah Tuhan aku percaya engkau menyediakan segala sesuatu. Aku percaya keuanganku diberkati Bapak Ibu. Bapak Ibu nilep duit uang, itu bukan positif yang benar. Halo. Terkadang kita perlu negatif untuk dapat membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Yang setuju katakan amin. Tahu nggak Bapak Ibu komunitas yang paling positif, satu tempat, bukan komunitas saya ralat Bapak Ibu ya. Tempat yang sangat positif, tidak ada hal negatif. Gereja masih ada hal negatif nggak? Ada. Tahu nggak satu tempat ini Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu tahu Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu akan jalan-jalan ke Singapura. Dibayari Pak David Bapak Ibu. Ya, ya paling positif tahu nggak di mana Bapak Ibu? Bukan, Kak Abi masih ada yang negatif Bapak Ibu. Pentol kain tuh ngamuk kok Bapak Ibu. Ya, ya tahu nggak Bapak Ibu? Di kasino semua berharap menang. Betul atau betul? Ya kan? Ya, tapi benar gak? No. Halo. Yuk kita mengevaluasi diri. Terkadang itu, wah pasti bisa, pasti bisa. Terkadang Tuhan izinkan ujian supaya engkau dapat melaju lebih tinggi lagi. Ya pasti. Ya terkadang Tuhan izinkan pencobaan terjadi supaya engkau bertumbuh. Amin. Karena itu Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat apa? Membedakan, sama-sama akan membedakan. Membedakan manakah kehendak Allah, 2, 3. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. 1 Petrus 4 ayat 7 juga mengatakan Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. 2, 3. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kuasai dirimu. Sama-sama katakan kuasai. Jadilah tenang, sama-sama katakan tenang. Kadang kalau kita emosi, marah, keputusan kita salah. Betul ya? Saya mau beritahu, kadang kalau kita terlalu senang, keputusan kita juga bisa salah. Betul atau betul? Ya, waduh, kok aku cocok ya? Wah, kayak aku cocok ambil kamu. Podo orang Kristen mana? Kok niki paling sering Bapak Ibu. Wah, dia anak Tuhan pelayanan, aku pelayan. Kayak cocok, wes, gak usah hitam di atas putih, wes, langsung gas Bapak Ibu. Ada yang tahu masalah ini Bapak Ibu? Ya, no, tetap tenang. Keep calm. Wah, ya keep calm and follow Jesus. Wih, keren juga. Ini tiba-tiba keluar Bapak Ibu. Ya, keep calm Bapak Ibu. Tenang. Ayo, ya kan? Kita perlu ini. Ayo. Aku gak ada uang.
Bisa nggak kamu nyicil sepeda motor? Kalau ada duit, wes kalau Tuhan sediakan sepeda motor, pasti Tuhan sediakan uangnya. Gesek kartu kredit. Itu positif ya positif, tapi ya nggak gitu juga Bapak Ibu. Betul atau betul? Ya, ada yang ngomong betul siapa tadi ya? Ya betul. Wah, wes apa namanya? Kredit card sampai notok, ya kan? Bersama Yesus lakukan perkara besar. Ya kan? Wah, gak notok. Pinjol masuk Bapak Ibu. Tuhan tahu bahwa Allah turut bekerja, ya kan? Wes pokoknya disambung-sambung no Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu positif boleh positif, tapi tetap tenang. Halo. Pak, aku wis umur 45, belum dapat jodoh. Wis sembarang Pak, apapun aku mau. Lu Bapak Ibu ya. Ya kan? Nggak usah Bapak Ibu, tetap tenang. Tuhan pasti sediakan. Amin. Tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan kita. Ya, ada beberapa anak muda yang aminnya keras tadi, tetap tenang. Bapak Ibu ya, percayalah Tuhan sediakan. Amin. Yang terbaik, bahkan Alkitab mengatakan apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya, saya boleh ambil cuk sedikit di sini? Firman Allah berkata apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan. Amin. Ya kan? Maka ojo tahu, ojo lihat, ojo dengar. Kakek nonton Lee Min Ho Bapak Ibu yang gak dapet. Ini hanya cuk Bapak Ibu ya. Ini hanya cuk Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu belajar sesuatu hari ini. Amin. Ketahui Bapak Ibu, tahui. Kalau memang ada sesuatu yang begitu positif, yuk evaluasi apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Kalau ada sesuatu yang negatif, yuk evaluasi juga. Karena kita percaya bahwa pikiran kita semuanya berasal daripada firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua secara cepat Bapak Ibu bahwa ketahuilah senjata rohani. Sama-sama katakan ketahuilah senjata rohani. 2 Korintus 10 ayat 4 mengatakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. 2, 3, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Nah Bapak Ibu bisa lihat flash khotbah-khotbah yang lama, kita membahas mengenai perlengkapan senjata Allah. Next, ya ketopong keselamatan, baju siara keadilan, berdoa selalu, ikat pinggang kebenaran, perisai iman, pedang roh, kasut kerelaan, beritakan Injil. Nah ini kita udah bahas Bapak Ibu. Tapi hari ini saya cuma membahas satu aja Bapak Ibu. Dalam Filipi 4 ayat 8, sama-sama kita baca yuk. Ya 2, 3, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Bukan yang baik Bapak Ibu, tetapi yang benar. Sekali lagi, yang baik belum tentu benar. Semua yang mulia. Kemuliaan hanya bagi Tuhan yang percaya katakan amin. Semua yang adil bukan untuk kepentingan diri sendiri. Semua yang suci kita dibenarkan oleh karena anugerah Tuhan. Semua yang manis Bapak Ibu. Ya jangan sampai apa yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang pahit. Amin. Ya semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu saya mau beritahu bahwa di dalam tubuh kita, di saat kita memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang tidak benar, ada sebuah neurokimia atau neurochemical gitu ya. Nah, neurochemical ini Bapak Ibu kalau pikiran kita positif akan mengeluarkan dopamin. Yang setuju katakan amin. Tahu ya? Apa dopamin itu? Ya, supaya kita bisa bergairah, supaya kita bisa sukacita. Karena itu Bapak Ibu setiap hidup kita bukan karena keadaan, tetapi dari dalam hati kita. Kalau kita dalam hati kita puas, hati kita bersyukur, maka ada dopamin. Halo, ada masalah terjadi, ada dopamin yang akan memberikan kita kekuatan. Amin. Ya, meskipun pentol depan habis ada dopamin Bapak Ibu. Halo, meskipun jalan macet, ya infonya nanti Bapak Ibu ada penutupan jalan di Tunjungan. Ya, biasanya kalau macet stres gak? Stres, tapi kalau hati kita mengalami sukacita dan rasa bersyukur, ada dopamin Bapak Ibu. Amin. Meskipun utang akeh ada, ya tapi bayaran Bapak Ibu. Ya setuju katakan amin, halo. Nah kalau kekurangan dopamin ini Bapak Ibu, maka akan berhubungan dengan penyakit Parkinson. Halo, nemen loh Bapak Ibu. Karena itu yuk apapun yang engkau hadapi, ucap syukur. Yang setuju katakan amin. Ya,
Ya, ucap syukur. Lalu ada apa lagi? Ada serotonin Bapak Ibu. Serotonin itu mengatur suasana hati. Ya, ada yang di sini susah tidur, mungkin engkau kurang bersyukur. Halo, ada yang engkau merasa bahwa aduh, aku insomnia. Ya, hari-hari ini loh Bapak Ibu gak ngerti Bapak Ibu sering banget insomnia. Bahkan hati-hati ya Bapak Ibu ya di TikTok, di online itu ya, ada permen itu isinya obat tidur. Gitu ya, obat tidur. Jelly koyo teddy bear lucu Bapak Ibu. Ya, tapi jadi makan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu mau tidur, sukacita pasti bisa tidur. Pak Gem itu dimanapun turu Bapak Ibu. Enggak, Pak Gem dimanapun bisa tidur, bukan dimanapun tidur Bapak Ibu ya. Ya semoga Pak Gem gak melihat Bapak Ibu ya. Ya, dimanapun bisa tidur. Di keramaian Bapak Ibu bisa tidur, ya kan. Saya berkali-kali info Bapak Ibu Papa itu suka kongkow. Do you understand kongkow? Ya, di lobinya TP6. Ya itu tempat gratis boleh duduk-duduk. Nah Papa itu suka di sana Bapak Ibu untuk apa? Untuk ngobrol. Siapapun diajak ngobrol. Lek ana uangnya turu Bapak Ibu. Di sana. Nah tidur itu kadang handphone di pangkuane. Kadang tasin ditaruh di samping. Gak bingung, gak tidur ya turu Bapak Ibu. Halo. Lah Bapak Ibu mau tidur masih cek status sama like berapa gitu loh. Followerku piro, naik piro. Ya gak turu-turu Bapak Ibu. Halo. Ya. Lalu apalagi Bapak Ibu ada norepinefrin ya kan. Ya Bapak Ibu bisa cek Bapak Ibu karena saya tidak ahli dalam ini tapi saya sebutkan bahwa Tuhanlah yang menciptakan ilmu pengetahuan. Amin. Karena itu Bapak Ibu semuanya saling berhubungan. Ya, norepinefrin itu peningkatan kewaspadaan, perhatian dan regulasi tekanan darah. Jadi Bapak Ibu kalau ngomong kata, aku kok gak bisa fokus ya. Kok aku gak bisa bergairah ya. Nah Bapak Ibu saya mau beritahu, engkau harus bersyukur kepada Tuhan. Halo, serahkan kepada Tuhan. Maka ada kekuatan yang baru. Ada asetikolin ya, penting untuk kontraksi otot, pengaturan tidur dan memori. Ada yang pelupa di sini? Halo, ya, saya umur 13 tahun lali, hai Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu satu hal, ajari anakmu untuk mengucap syukur. Amin. Disuruh mengucap syukur, sing amin mek siji Bapak Ibu. Roma 1, oke, skip aja karena waktu Bapak Ibu ya. 1 Yohanes 5 ayat 14, yuk sama-sama kita baca. 2, 3, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. 2, 3, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Bapak Ibu minggu lalu saya sampaikan, di dalam dia, oleh dia, untuk dia, dan dengan dia. Yang setuju katakan amin. Ya, kalau Bapak Ibu melakukan segala sesuatu di dalam dia, ya, Bapak Ibu gak akan bingung Bapak Ibu. Bagaimana nanti gak akan bingung. Kenapa? Karena berkat berasal oleh dia. Yang setuju katakan amin. Tetapi kalau engkau kita diberkati oleh dia, jangan lupa Bapak Ibu, biarlah apa yang kita lakukan untuk kemuliaan dia. Dan kita berjalan bersama dengan dia. Amin. Karena itu Bapak Ibu keselam Tuhan, ayo. Ya, engkau boleh meminta. Ya, engkau boleh berkata, Tuhan tolong Tuhan, aku mau disembuhkan. Tapi percayalah bahwa di dalam dia, oleh dia, untuk dia, dan dengan dia. Yang terakhir Bapak Ibu, yaitu latihlah pikiran kita dengan firman Tuhan. Kita perlu melatih, sama-sama katakan melatih. Saya bacakan Bapak Ibu, 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah. 2, 3. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Perhatikan, kami menawan segala pikiran. Bukan segala pikiran negatif saja. Tapi segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah Bapak Ibu, untuk mematahkan setiap siasat ini Bapak Ibu, setiap isu dan sebagainya, Bapak Ibu perlu berlatih. Karena itu membaca Alkitab Bapak Ibu bukan tiba-tiba hidupmu berubah. Halo. Tetapi di saat engkau menghadapi sesuatu, engkau mengingat kebenaran firman Tuhan dan engkau dikuatkan oleh firman Tuhan.
Nah, bagaimana caranya kita melatih pikiran dengan kebenaran? Banyak, saya sebutkan 10 Bapak Ibu. Satu, membaca firman bertahap. Halo. Ya, ojo sini baca iku Amsal terus Bapak Ibu ya. Sini baca Kejadian terus Bapak Ibu. Kenapa? Karena kejadian adalah kejadian. Keluaran wis capek Bapak Ibu, balik mana Kejadian Bapak Ibu, yang enggak selesai-selesai. Ya, bertahap Bapak Ibu. Ya, Pak, aku senang baca sing senang-senang, Pak. Apa baca sing senang? Mazmur. Senang aku lek baca Mazmur, ya kan? Tapi Pak, aku lek baca ratapan. Aku baca Imamat, bilangan, mau ngeluh Pak, ndasku cekot gitu, Pak. Ya kan? Ya, ngapain lu Pak kita baca kitab Imamat, Pak? Ya, yang ini disuruh dari emas, yang itu disuruh dari perunggu, ini pirometer. Gerejaku lo kadang aku gak aru pirometer, Pak. Dan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, yuk bertahap, sama-sama kata bertahap. Kalau Bapak Ibu belum bisa 3 pasal, 2 pasal. Kalau belum bisa 2 pasal, 1 pasal. Anak saya baca cuma 5 ayat, 10 ayat, that's enough Bapak Ibu. Halo. Ya, tetapi kalau Bapak Ibu dari umur 0 sampai 90 tahun tetap 5 ayat, Tuhan tolong. Membaca firman bertahap, lalu apa? Menghafal firman. Yuk evaluasi. Berapa ayat Alkitab kita sudah hafalkan? Oh hafal Pak. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Ya kan? Lainnya apa? Amin. Yuk mulai belajar. Amin. Karena itu Pak David sebagai pembimbing Bapak Ibu bacaan Alkitab, ya kita share 1 ayat. Untuk apa? Semakin kita share, semakin kita diingatkan. Karena itu yuk coba read, speak, dan write it. Ya, tuliskan. Menggali atau studi firman. Zaman sekarang itu studi firman gampang. Betul atau betul? Bahkan di aplikasi ada yang namanya tafsiran dari Matthew Henry, Bob Utley, Bapak Ibu. Ada SH dan sebagainya. Ada Jerusalem dan sebagainya. Yuk dibaca. Ya, lalu apalagi merenungkan firman. Ada yang merenungkan firman di sini setiap hari? Saya suka dengan Pak Topo gitu Bapak Ibu. Koyos kalau aku dengar firmannya koyos, aku tak catat. Mari tak catat, dia pulang, tak rungokno maneh, tak renungkan lagi. Halo, sama-sama katakan merenungkan firman. Loh, merenungkan firman itu bebas di mana saja Bapak Ibu. Yang setuju katakan amin. Apa berdoa dan menyembah, berdiskusi tentang firman. Kalau Bapak Ibu enggak ngerti, ngobrol. Ya, karena saya percaya kalau kita berdiskusi justru semakin banyak firman Tuhan dan memperkaya kita. Mencatat, hari ini ada yang mencatat, amin. Banyak yang mencatat GB keluarga Allah blessing, top tepuk tangan dong. Biasanya sih tepuk tangan sih enggak catat Bapak Ibu. Ya karena yang nyatet kan megang bolpen gitu ya. Saya enggak berani ngelihat Bapak Ibu, Kak Ketok ya. Lalu apa? Mengucapkan firman. Lalu apa? Menghidupi firman dan mengulangi terus. Bahasa Inggris sederhana Bapak Ibu. Siapa di sini yang tadi pagi mandi? Coba dilihat kanan kiri yang enggak angkat tangan bisa ada 1 jarak gitu Bapak Ibu ya. Siapa di sini mandi pakai sabun? Angkat tangan. Ada ya? Enggak ada yang pakai colek gitu Bapak Ibu, enggak ada ya? Sabun ya. Ada dalam bahasa Inggris ada soap, S-O-A-P. S dari scripture, O dari observation, E dari application, P dari pray. Artinya apa? Kalau engkau mau bersih, engkau mau dimurnikan oleh kebenaran firman Tuhan. Engkau dimurnikan dari pikiranmu, tidak ada lain selain dari scripture, dari firman Tuhan. Lalu engkau observasi dari firman Tuhan. Engkau teliti apa yang terjadi. Lalu engkau mengaplikasikan. Tidak hanya mendengar tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Dan tentu saja minta pertolongan Tuhan dan berdoa supaya kita dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yuk latih dirimu. Ya, Pak, kadang aku gak kuat, Pak, ngamuk. Iya Bapak Ibu, oke. Itu justru adalah waktu yang tepat untuk melatih dirimu. Saya pernah Bapak Ibu sempat mangkel Bapak Ibu. Do you understand mangkel? Pendeta iso mangkel di Bapak Ibu ya. Saya mangkel, saya marah kenapa? Karena saya pesen makanan. Ya, sudah 2 jam gak datang-datang Bapak Ibu. Ya, datang emek 1, 15 menit datang lagi 1. Makan kayak gitu tuh gak enak, betul atau betul? Ya, mari gitu sudah saya tanyai berkali-kali. Bapak Ibu ini karyawannya tambang lama. Ya ditunggu aja Pak. Opo gak mangkel Bapak Ibu. Ya, waduh, saya bilang,
Aku ini beritahu kamu. Kalau aku beritahu kamu berarti aku care sama kamu. Betul ya? Supaya kamu bertahan. Karena masakannya enak Bapak Ibu. Tapi pelayannya mentolo Bapak Ibu. Ya kan? Ya kalau restoran kecil gitu ya. Ini restoran besar Bapak Ibu. Ya, belum lagi Bapak Ibu saya tanya, saya komplain dan sebagainya. Gak direken Bapak Ibu. Saya tanya manajernya mana. Dia pelengosi saya Bapak Ibu. Mangkel Bapak Ibu. Tapi itu adalah tempat terbaik untuk melatih kita. Amin. Ya, kadang suami atau istrimu itu melatih kamu. Mertuamu juga, mantumu juga, anakmu juga, ponaanmu dan tonggomu. Halo, benar atau betul ya? Ya, itu melatih kita. Ya, imam musik bisa maju ke depan karena kita berjamuan kudus. Perhatikan Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. 2, 3. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini? 2, 3. Haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkan apa? Berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Sama-sama katakan berulang-ulang. Ya, sambil makan pentol, gak apa-apa Bapak Ibu. Ya, yang kamu dapat apa firman tadi yang? Wah, ojo ngomong yang pentol enak ya yang tahu ngono tuku 12.000 aku yang gak 10.000 kan. Jangan gitu Bapak Ibu. Yo ngomong, saya setiap hari Bapak Ibu, saya setiap hari setiap minggu gitu ya. Saya pulang perjalanan, saya akan selalu mengevaluasi dengan istri saya. Ya, yang ya apa? Kamu dapat firman apa hari ini? Meskipun saya menyampaikan firman Tuhan. Saya setel lagi di mobil saya Bapak Ibu. Anak saya tak suruh diem semua Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena itu melatih. Ya, kadang kena macet, mangkel gak? Mangkel, tapi itu melatih, sama-sama kan melatih. Yuk terus menerus, baik engkau tidur, baik engkau bangun, baik engkau makan, baik engkau berbaring, yuk terus menerus. Apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita? Kalau tidak anugerah dan kebaikan Tuhan. Karena itu Annie Voskom berkata seperti ini, practice is the hardest part of learning. And training is the essence of transformation. Artinya apa? Bersatu kita teguh. Bercerai kita runtuh. Artinya adalah melatih diri adalah hal tersusah untuk kita belajar. Tapi berlatih atau training itu adalah esensi untuk perubahan. Ya, kalau engkau mau berubah, yuk latihlah dirimu. Dan saya berdoa, ya orang yang berlatih melalui firman Tuhan. Seperti apa yang dikatakan dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Yuk kita berdiri bersama-sama ya sambil membaca firman Tuhan ayat 1, 2 dan 3. 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan. Apa yang terjadi? Ayat yang ketiga berkata, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Engkau berhasil dalam kesehatanmu, engkau berhasil dalam keluargamu, engkau berhasil dalam pikiranmu, engkau berhasil dalam keuanganmu, engkau berhasil dalam kesehatan dan keluargamu, engkau berhasil dalam pekerjaanmu, engkau berhasil untuk mendidik anak dan cucumu, engkau berhasil untuk menghormati kedua orang tuamu, engkau berhasil dalam pelayanmu. Sebab apa saja yang diperbuatnya menjadi berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan.